Yaudah nanti sarapan ya di sini. Tempe di sini. Ada dong. Ketua kelasnya di sini siapa? Kamu. Masuk semua? Masuk. Udah berapa masuk saja? Oh, ada yang masuk Balkis. Kenapa Balkis? Oke. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yohairunisa. Kalian bisa manggil Kak Awa atau Bu Awa. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan memberikan kalian bimbingan klasikal. Ada yang tahu bimbingan klasikal itu apa? Belum tahu? Dengar nggak? Nggak pernah? Oke, jadi bimbingan klasikal itu adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling. Di sini ada bimbingan dan konseling nggak? Ada BK-nya? Oh, ada. Ya, itu jadi bimbingan klasikal itu adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada seluruh peserta didik di dalam satu kelas. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu biar semuanya lancar dan kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan aktif. Oke? Jangan lemes dong, oke? Oke, berdoa dimulai. Oke, amin. Berdoa selesai. Nah, biar semangat, kita ice breaking dulu kali ya. Mau ice breaking nggak? Enggak? Apa mau langsung materi nih? Ice breaking nggak? Ayo kita ice breaking dulu. Ayo kita semuanya. Ayo yang masih tiduran, ayo berdiri. Ayo perhatiin semuanya. Ya diikutin ya.
Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Ya, boleh dong. Nah, saya pengen nunjukin satu video lagi sebelum ke materi yang akan saya jelaskan ke teman-teman. Nah, kalian harus perhatiin ya, karena nanti akan saya tanya. Oke? Siap? Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku pulang dulu. Aku dengan diriku sendiri karena lelah memikirkan itu semua. Perlahan rasa kantuk mulai datang dan Nika tertidur di atas meja belajarnya. Hari pun berganti. Malam berubah menjadi pagi dengan cuaca cerah dan burung berkicauan. Ketika sedang berjalan di depan halaman rumahnya, Mika melihat ada cermin yang berkilauan. Saat mendekat, Mika melihat ambulan cermin itu menunjukkan dirinya dengan kondisi yang berbeda-beda. Setelah itu, mengingat bayangan Mika tadi saling bertumpang-tindih menjadi satu bayangan, dan Mika berkata, "Apa ini? Apa yang terjadi sebenarnya?" Kamu tidak ngapain sih, Mika? Percaya dirilah. Mika memastikan lagi bayangan tadi sambil mengetuk cermin itu. Lalu kamu tersadar bahwa yang dia lakukan adalah percaya dan yakin atas potensi yang dia buat sekarang. Aku harus percaya pada diriku sendiri. Ibu, aku pulang. Tepuk tangan dulu. Siapa yang mau jawab? Ada yang tahu nggak maksud dari video di sini? Jangan salah. Mau jadi balerina. Terus apa lagi? Dia yang harus percaya diri. yang main? Coba deh jawab. Gak apa-apa, jangan takut. Percaya diri. Nah, tadi kan di video itu anak kecilnya kan sebelumnya nggak tahu kan dia mau jadi apa. Menurut kalian kenapa sih dia tuh nggak tahu dia mau jadi apa sebelumnya? Ya kan jadi balerina. Tapi kan sebelumnya dia nggak tahu kan mau jadi apa. Oh, tiba-tiba dia jadi ada bayangan. Iya, menurut kalian itu kenapa? Kenapa? Kenapa sih anak perempuan tadi sebelumnya tuh nggak tahu dia tuh mau jadi apa sebelum memutuskan untuk jadi si balerina tadi? Sedang menjawab. Ayo, kamu kelas. Iya.
Oh, nggak tahu. Kamu? Jangan ikut-ikutan dong jawabannya. Oke. Jadi si anak perempuan tadi, ya kan tahu kan? Mau jadi apa? Itu nggak tahu gitu. Minatnya apa, bakatnya apa, potensi apa yang dia miliki, dia itu belum tahu. Sampai akhirnya dia udah ingin untuk jadi balerina gitu. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang minat, bakat, potensi diri, sama cita-cita. Bolehkah ke PPT-nya? Coba baca judulnya. Baruan 1, 2, 3. Aku mau nanya, kalian pernah dengar minat sama bakat? Suara kecil banget. Pernah dengar minat sama bakat? Ada yang tahu apa itu minat? Jawab aja, nggak apa-apa, jangan salah. Pengen memiliki barang yang kita tidak punya. Pengen miliki? Yang pengen beli barang tapi belum bisa. Beli gitu. Berarti udah tahu minat itu kayak gitu. Yang lain. Kalau nggak mau tunjuk tangan, saya tunjuk. Minat. Tuh bagas tuh jawab, bagas tuh udah ditunjuk. Oke. Ini juga kamu. Menurut kamu minat itu apa? Suatu keinginan. Ya, itu keinginan. Oke, boleh. Nah, minat itu adalah rasa suka atau keinginan. Dan ketika kita melakukan hal-hal itu tuh kita tuh dari keinginan diri kita sendiri gitu, bukan disuruh orang lain. Contohnya misalnya gini, misalnya kalian ada yang suka masak gak? Bikin kue gitu, atau suka gambar? Gak ada? Ini tuh yang kabar. Oh, kamu suka gambar. Nah, lihat itu misalnya kita lagi punya waktu luang nih, terus kamu itu memakai waktu luang kamu itu buat bergambar. Nah, itu namanya minat. Jadi minat itu hal-hal yang kita sukai. Minat apa tadi? Ya, hal-hal yang kita sukai. Nah, minat itu bisa berubah. Jadi misalnya ketika kalian kecil, kalian sukanya misalnya main boneka. Terus ketika kalian naik nih ke SMP, kalian sukanya mungkin suka nonton drakor atau suka musik K-pop. Nah, itu tuh minat itu bisa berubah. Mungkin nanti pas kalian lebih besar lagi, kalian lebih suka berbisnis gitu. Nah, itu namanya minat. Jadi minat itu bisa berubah sepanjang kalian bertumbuh, sepanjang kalian bertemu dengan orang lain, kayak gitu. Lalu minat itu bikin semangat, seperti yang saya bilang tadi. Jadi ketika kalian melakukan hal-hal yang kalian sukai, kalian tuh merasa waktu itu cepat banget gitu. Jadi kayak nggak berasa. Beda sama ketika kalian melakukan hal-hal yang tidak kalian sukai. Biasanya kalau kalian ngelakuin hal-hal yang kalian nggak sukai, berasa waktunya lama nggak? Lama kan? Nah, lalu di situ ada arahkan cita-cita. Minat itu untuk mengarahkan cita-cita kita kemana. Misalnya kamu suka banget berbicara atau ngobrol atau public speaking. Nah, itu kamu tuh bisa menjadi guru, terus pengacara, terus motivator, kayak gitu. Apakah dapat dipahami?
Lanjut. Nah, sekarang bakat. Ada yang tahu bakat itu apa? Satu orang tunjuk tangan. Kenapa itu lagi? Yang dikembangkan adalah kemampuan bawahan yang dimiliki sejak lahir dan perlu dikembangkan melalui latihan. Dan hasil yang perlu Benar. Jadi bakat itu adalah kemampuan dari lahir. Misalnya kayak gini. Misalnya kamu nih nggak terlalu suka gambar, tapi ketika itu gambar kamu itu bagus. Nah itu namanya bakat. Itu dia bawaan dari lahir. Nah bakat itu perlu dilatih. Kenapa perlu dilatih? Karena bakat itu kayak otot. Kalau nggak dilatih, dia nggak akan berkembang. Jadi bakat itu perlu dilatih untuk dia jadi prestasi. Oke, apakah dapat dipahami? Oke, lanjut Kak. Nah, di situ ada minat versus bakat. Jadi itu perbedaannya. Seperti yang tadi, kalau minat itu rasa suka atau tertarik pada sesuatu, sedangkan bakat itu kemampuan bawaan sejak lahir. Nah, minat itu tidak harus punya kemampuan. Nah, kalau bakat itu perlu dilatih dan dikembangkan. Minat dia bisa berubah seiring kalian tumbuh atau berubah seiring waktu. Nah, kalau bakat itu relatif stabil dan permanen. Minat dari lingkungan dan pengalaman, dan bakat itu lebih mudah menguasai bidang. Nah, tapi kalau lebih oke itu kalau misalnya minat sama bakatnya itu sama. Misalnya kalian minat menari, terus kalian dari kecil tuh emang udah bakat nari, dan itu tuh bikin proses belajar kalian itu lebih mudah gitu, karena minat sama bakatnya sama. Jadi dia berjalan dua-duanya gitu. Jadi kalian tuh lebih seneng gitu ngejalaninnya. Nah, dari minat dan bakat tadi lahirlah namanya potensi diri. Jadi potensi diri itu adalah kemampuan yang kita miliki. Nah, mungkin dari kita sendiri nggak tahu gitu potensi kita tuh apa, dan itu tuh nggak apa-apa, karena kita juga kadang tuh bingung apa sih potensi diri kita. Nah, sebenarnya kita tuh bisa ngelakuin hal-hal nih yang sini nih, kayak kenali diri sendiri, kayak kita tuh tanya apa sih yang kita suka gitu, terus pahamin hal-hal yang disukai. Nah, dari pahamin hal yang disukai ini biasanya tuh kayak itu tuh kayak ada hal yang tersembunyi gitu. Jadi kalian tuh harus tahu gitu apa hal yang kalian sukai, terus berani coba hal baru. Misalnya kayak coba ikut ekskul gitu, coba-coba hal baru. Nah, kalau misalnya kalian nggak coba hal baru, kalian tuh nggak tahu kemampuan kalian itu di mana. Lalu ikut kegiatan positif, seperti tadi tuh kayak ikut ekskul, terus minta pendapat orang tua, guru atau teman. Kenapa kita minta pendapat dari orang-orang tersebut? Karena biasanya potensi yang kita miliki itu bisa lebih dilihat sama orang lain daripada diri kita sendiri gitu. Jadi kita perlu minta pendapat dari orang-orang tersebut. Lalu tuh yang terakhir ikut ekstrakurikuler. Ayo lanjut. Nah, dari potensi tadi kita akan mengenal apa itu cita-cita. Di sini pada punya cita-cita kan? Ya. Aku mau tahu cita-cita kalian. Mau jadi apa? Dokter. Kamu mau jadi apa? Kamu belum tahu mau jadi apa? Oke, kamu? Jadi bingung. Kamu jadi apa? Ada. Oke. Nah, ciri-ciri cukup beragam ya. Kalian ini bagus. Semoga cita-cita kalian tercapai. Nah, apa itu cita-cita? Jadi cita-cita adalah tujuan atau impian kita menuju masa depan gitu. Jadi cita-cita itu membantu kalian itu punya arah hidup. Misalnya kayak gini,
Kalau misalnya kita naik motor, tapi tujuan kita nggak tahu mau kemana, kita bingung nggak? Nah, sama. Kalau misalnya kita nggak punya cita-cita, kita juga bingung nih kita mau ngapain. Jadi kita nggak tahu nih arahnya nih mau kemana nih. Ayo itu yang misalnya jangan ngobrol. Nah, itu juga ada beberapa cita-cita. Ada dokter, ada guru, ada polisi, ada atlet, ada desainer, ada content creator, ada pilot, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, dari cita-cita tadi di sini ada strategi mencapai cita-cita. Yang pertama apa di situ? Yang kencang, ayo. Apa yang pertama? Nah, kalau kalian mau mencapai cita-cita, kalian harus tahu nih, kalian harus kenal kalian apa, bakat kalian di mana. Jadi kalian tuh harus pahami kemampuan dan hal yang kalian sukai. Lalu yang apa? Tentukan tujuan jelas. Jadi kalian tuh nggak boleh kalau misalnya ditanya cita-citanya apa, cuman jawabnya jadi orang sukses. Itu kan nggak jelas ya. Maksudnya orang sukses kan banyak dari beberapa bidang. Jadi kalian tuh harus spesifik. Kayak misalnya kalian mau jadi guru atau kalian mau jadi dokter tadi, biar kalian tahu tujuan kalian tuh kemana. Lalu yang ketiga apa? Nah, buat langkah bertahap itu maksudnya kayak kalian rajin belajar, mulai ikut ekskul. Jadi dicoba dari hal-hal kecil. Lalu yang keempat, nah ini adalah hal yang paling susah, konsisten. Karena banyak orang yang nyerah gitu di tengah-tengah. Jadi kalian itu harus konsisten. Lalu yang kelima apa? Berani mencoba hal baru. Kalau kalian nggak mencoba, kalian nggak akan tahu, kalian nggak akan bisa gitu apa yang kalian lakuin. Lalu yang keenam, nah, evaluasi diri. Kayak saya ini kurangnya apa ya? Apa yang nggak saya bisa ya? Itu tuh bukan kayak kalian nyiksa diri sendiri, tapi kalian tuh kayak lebih care ke diri kalian sendiri. Lalu yang ketujuh, nah, berdoa dan jangan menyerah. Jadi jangan cuman usahanya aja tapi nggak ada doanya. Terus juga nggak boleh doa doang tapi nggak ada usahanya. Jadi harus jalan dua-duanya. Dan oke, ternyata selesai. Jadi setelah materi tadi, saya pengen kalian bikin 2 kelompok untuk membuat project. Kalian kelompoknya mau saya pilihin atau pilih sendiri? Kayaknya nggak ada nih kalau pilih sendiri. Hitung aja, hitung. 1 sampai 2 aja ya hitungnya. Ayo hitung. Kamu. Tiga, kan sampai 2 tadi. Kamu. Nah, kelompok 1 di sana, kelompok 2 di. Nah, kali ini ada yang tahu nggak kita akan bikin project apa? Oke, jadi kita akan bikin project kayak scrapbook pop-up gitu. Bahan-bahannya udah saya siapin, jadi kalian nanti tinggal bikin sekreatif kalian. Ntar isinya itu ada cita-cita kalian, potensi diri kalian, sama target masa depan kalian. Apa tadi isi dari scrapbooknya? Terus potensi, lalu target. Dengarin. Jadi kalian nanti akan buat kayak gini, kan kalau nggak bisa kan? Jadi buat kayak gini.
Oke? Presentasi. Oke enggak? Presentasi. Iya, presentasi. Kamu mau sendiri. Oh. Udah beres semua? Yang mau maju duluan kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2. Ini mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan apa yang sudah kita buat di proyek kali ini. Ada mindset harapan semoga semua yang diimpikan dapat tercapai. Cita-cita polwan, dokter, mekanik, atlet bola, pengusaha, atlet tambang, polisi, medal, dokter, penulis dan guru. Ada potensi biar jadi kuat, mengobati, merawat, mengajar, mekanik bengkel, pengusaha, pemain pro, tinggal di Inggris, tinggal di Jerman, mengobati, memotivasi banyak orang. Target biar kaya, dapat duit, punya duit, jadi CEO, mekanik pro, 1M di umur 17 tahun, kaya, bos tambang, traveling, imo, jadi atlet, sukses, jadi orang sukses, lebih hebat. Usaha tidak ada yang mengkhianati hasil. Ya, sekian presentasi dari kami. Semoga dapat motivasi kalian. Kalau saya mohon maaf karena di dunia ini tidak ada yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lika cita-cita polwan mau berusaha target. Nama Denis cita-cita CEO target menghasilkan 7 triliun di usia 17 tahun. Nama Alika Martina cita-cita dokter target sembuhin orang sekitar. Nama Fahri cita-cita pembawa kuda target jadi bos kuda. Nama Andra cita-cita atlet badminton target kuliah hukum sukses. Nama Rafa cita-cita pemain bola target ibu bisa 100. Nama Marta cita-cita primo target badan kekar. Nama Fajar cita-cita pemain bola target masuk ke Barca. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kan kita udah belajar tentang materi cita-cita, terus udah bikin proyek. Ini saya mau satu orang buat ngerangkum apa yang kita lakuin hari ini. Siapa yang mau? Tunjuk tangan. Boleh. hari ini kita belajar tentang bakat,
belajar berusaha agar mencapai apa yang kita inginkan. Bukan. Kali. Oke, sebelum kita akhiri, saya mau bagi dulu, kalian boleh isi. Oke, bos muda mau ngisi banget. Yuk. Apa yang kamu Ini semuanya diisi. apa aja lah Ya udah, mau pergi ke depan ya. Tapi ini udah mulai semua kan? Oke. Terima kasih banyak buat kalian. Semoga kalian semangat terus. Semoga cita-cita kalian dikabuli sama Allah. Sampai semuanya. Semangat terus. Belajar yang banyak. Saya mohon maaf kalau misalnya saya ada salah sama kalian. Kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.